Kembali lagi dengan saya, Dika, di channel Dika Tolago. Intro. Ulang. Minum dulu. Nah, baru berdoa. Bismillah. Baru berdoa. Oke, berdoa, langsung berdoa. Oke, terulang dari A sampai Z. 1 2 3. A B C D E A N Q S F C H L M C O V R T X U Y. Yes, oke, yes. Yes. Kali ini saya itu bersama dengan Bang Andika ya, yang YouTubers 3 juta subscriber. Sudah 3 juta ya? 4 juta sih. 4 juta. Maaf salah. Bodoh amat. 4 juta subscribe di Indonesia Timur. Sebenarnya orang itu aku janji bakolab itu dari 3 bulan yang lalu, tahu? 3 bulan yang lalu sebelum corona. Dan nanti ini ada jadi karena kebetulan tadi dari pesta, iya, karena baju masih dari pesta ini. Kemungkinan ada baku dapat dengan di Bang Andika, baru langsung baku japrit orang datang di pesta. Pas itu pesta juga, anak YouTubers juga, jadi orang datang baru lagi off kerja, jadi gunakan waktu untuk collab yang selama belum jadi. Oke. Jadi di sini saya itu mau bertanya-tanya apa Bang Andika. Siap. Mulai dari YouTube ini dari kapan? Mulai YouTube. Kalau akun itu ada bikin tahun 2012. Tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 sampai 2017 itu jaga upload, tapi masih konten biasa. Kalau konten parodi memang so ada dari tahun 2012, cuman bukan versi nama-nama, tapi lirik yang diparodikan. Tapi kalau untuk DP aktifnya buat konten itu 2017 ya. Berarti dari 2017 sampai sekarang. Tapi sebelumnya Bang Andika belum main di YouTube ini, aktivitas Bang Andika itu apa? Entah kerja atau apa toh? Kerja. Jadi sebelum buat YouTube itu kerja di studio foto. Jadi biasa turun di foto wisuda, syuting pernikahan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Begitu. Jadi apa dia nama itu ya? Bisa dibilang fotografer atau apa? Videografer. Baru berhenti. Itu pun berhenti dari tempat kerja pas mulai aktif di YouTube masih 4 bulan berpikir ya. Berhenti kerja untuk fokus di YouTube atau ambil dua-duanya. Tapi kan masalahnya kalau ambil dua-duanya otomatis waktu istirahat tidak ada. DP pagi bekerja, pulang sore, DP sore bekerja lagi sampai pagi. Otomatis salah satu harus dikorbankan. Gitu. Jadi kasih apa itu namanya? Kasih berhenti kerja Untuk fokus di YouTube. Lebih memilih YouTube daripada kerja. Ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir gaji pertama di YouTube tidak besar. Biasa standar 1,7. Kalau tanpa kerja kan bisa dapat sampai 2 juta. Tapi karena berpikirnya kalau di YouTube orang lebih rajin lagi, orang pasti bisa dapat lebih. Tapi sebelumnya itu Bang Andika sudah punya istri ya? Pas Sudah. kerja itu. Sudah. Pas Jadi sebelum mulai YouTube memang so ada istri. Jadi pas bangun YouTube juga sudah punya istri? Iya, so ada istri. Jadi bangun sama-sama ya? Jadi bukan nanti istilahnya sukses di YouTube baru kalian, tidak. Jadi sebelum buy YouTube memang so ada istri. Kemungkinan pas Bang Andika sudah ciki-ciki juta lah. Apakah banyak ujian yang Bang Andika rasakan itu? Sebenarnya kalau untuk ujian sih ya namanya konten kreator, setiap apa yang orang bikin, jadi setiap video yang orang buat, mau itu jelek ataupun bagus, sama-sama pasti ada yang tidak suka. Dan pasti ada bulian dan orang harus siap itu.
Karena itu resiko jadi konten kreator. Tapi setiap orang pe makian, cacian atau bulian, orang pe konten video, orang jangan ambil hati karena di YouTube itu memang sebagai itu. Tidak boleh hati kecil ya. Tidak boleh hati kecili. Tidak boleh hati kecili dan orang pe kritikan orang ambil saja untuk masukan itu orang. Jadi jangan ambil ini komentar yang tidak agak jadi beban untuk orang, tapi jadi motivasi untuk lebih baik lagi. Jadi kalau di YouTube itu orang tidak boleh hati kecili, walaupun ada yang komen tidak suka dan suka, ya itu terserah orang. Mau dorang mau suka orang konten dan tidak, ya itu terserah orang. Mau dorang nonton dan tidak, terserah orang. Jadi buat ngoni tidak boleh hati kecili. Baru dorang bilang, kenapa konten ini tidak gagal bagin parodi bagin. Baru langsung berhenti. Langsung berhenti, putus toh. Tidak boleh begitu. Orang tidak boleh putus asa lah ya. DP nama tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Makanya tidak boleh menyerah. Makanya ambil saja orang kritikan sebagai motivasi, jangan untuk bikin orang down begitu. Jadi boleh Anda mau bertanya tentang penghasilan di Bang Andika ini. Penghasilan maksudnya di YouTube ini penghasilan lebih besar daripada kerja. Iya. Makanya kayak kita bilang tadi kan, di YouTube itu kalau orang rajin bekerja dan orang bisa kuasai konten apa yang laku di YouTube, insya Allah semakin rajin orang bikin konten, semakin banyak orang dapat. Begitu. Dan alhamdulillah kan selama 3 tahun, kalau hitungan start mulai aktif ini, mulai aktif by YouTube dari tahun 2017, ini 2020, hitunglah sejalan 3 tahun. Alhamdulillah itu selama 3 tahun dapat bangun rumah. Begitu. Jadi ya kisarkanlah kira-kira berapa pendapatan. Pokoknya sekitar di kurang lebih 10. Kalau untuk rata-rata sih mungkin per bulan itu 10 sampai 15 juta. Tapi kalau subscriber sudah naik lagi, tidak ada pengaruh. Oh, tidak ada pengaruh ya? Tidak ada pengaruh Tidak karena ada pengaruh. kebanyakan orang-orang itu berpikir semakin banyak orang subscriber maka semakin banyak orang penonton. Itu pemikiran yang salah. Jadi subscriber itu sebenarnya cuma orang penggemar, kurang lebih kayak begitu. Dan orang penggemar ini bukan cuma datang di satu video. Mungkin pas ngana buka bikin reaction, ngana bikin vlog, kan beda-beda DP penonton. Ya, entah ini subscriber datang dari video vlog dan yang lain datang dari video reaction. Otomatis yang suka ngana reaction setengah mati mau suka ngana konten vlog, karena orang cuma suka ngana reaction. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Jadi orang harus tahu apa yang dimaui orang subscriber pagi. Sekarang maksudnya bagi Bang Andika itu YouTube itu seperti apa? Maksudnya kalau sekarang sih kalau cuma dibilang YouTube itu bisa dibilang sebagai pekerjaan. Cuman kalau untuk di Indonesia belum diakui. Contohnya kemarin kita kan sempat mau ambil perumahan kan? Sempat mau ambil perumahan. Dia minta ini slip kerja. Dibilang kerjanya di mana? Ada bilang online. Baru ada bilang kerja apa? YouTubers. Apa itu YouTubers? Kalau mau pikir ke sana, slip gaji ada 10 juta per bulan sampai 15 juta, tapi orang tidak mau. Karena istilahnya pekerjaan yang belum diakui di Indonesia. Begitu. Tapi kalau akhir-akhir ini kayaknya bakal disahkan nanti kalau untuk YouTuber itu sudah termasuk usaha online. Jadi orang wajib urus pajak, NPWP. Jadi kalau orang mau perumahan mungkin untuk di tahun ini kayaknya seboleh. Karena suara DP pajak. Jadi kalau mau bilang ke sana YouTubers, langsung akses itu. Iya, dorong akses. Jadi maksudnya di sini ini di Bang Andika itu sampai suka YouTube itu dari mana? Maksudnya siapa tahu ada yang kasih Bang Andika, Bang YouTube ke sana Jo. Tidak ada. YouTube itu menghasilkan sekali begini. Sana Bang Atta Halilintar so maksudnya berpenghasilan besar. Kalau mau pikir Atta Halilintar dan kita duluan yang bayar tuh. Baca. Atta Halilintar kan baru berapa tahun? Baru sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kalau kita akun channel YouTube dari 2012. Iya kan? Iya. Cuman karena Atta memang berada di golongan orang atas dan sudah dikenal di media, makanya dia cepat. Kalau kayak orang kan YouTuber pemula, orang siapa? Orang kenal saja tidak, paling kenal orang tetangga. Logikanya begitu toh.
Itu dia. Jadi kalau soal YouTube menghasilkan kita sudah tahu dari tahun 2012. Makanya kita bikin akun channel YouTube sebelum Atta Halilintar. sebelum. Makanya kita upload video di YouTube meskipun kita tahu ada penghasilan tapi kita tidak badusu. Istilahnya kita bikin video sesuai apa yang kita suka. Jadi berarti sekarang ini aktivitas YouTube terus. YouTube. So tidak maksudnya 100% di YouTube. 100% YouTube. So tidak kerja atau apa So, toh. tidak. Sekarang kan Bang Andika so punya istri toh. Nah, So punya jager lagi. nah. Satu. Rencana tidak mau bertambah atau bagaimana? Insya Allah. Tapi kan masanya kan Jagger ini kan masih kecil itu. Masih kecil. Jangan sampai nanti kalau macam batamba yang satu tidak tahu urus atau membaku mangiri. Jadi istilahnya kasih basar dulu yang satu. Sebesar dulu yang satu ya. Aduh. Berarti rencana bertambah istri lagi. Abis kita. Masalahnya kan orang bilang itu rezeki itu dari anak dan istri. Kalau mau bikin kalakun mau habis itu rezeki Pak. Tuh. Tapi kita orang kan mau bawa ini tuh apa ada nama? Poligami. Ih. Tidak ada pemikiran begitu gitu. Oke, jadi Bang Andika tidak mau bertambah anak dan istri. Anak Bukan kemungkinan tidak tambah tapi nanti. nanti lah. Kalau istri nanti. Ya, bukan itu. Jadi kalau anak nanti, istri tidak. Oke. Apa tanggapan Bang Andika tentang YouTubers parodi? Karena YouTubers parodi ini kan so banyak toh. Dari Doranti siapa? Timorino. Pokoknya banyak. Jadi apa Bang Andika tanggapan pada orang? Sebenarnya kalau cuma untuk konten parodi bukan cuma Morino. Banyak sekali. Sekarang apalagi kalau di luar kota yang sukses bisa dibilang banyak. Cuman kalau sampai tanggapan sih ya sah-sah saja. Semua ide kan istilahnya orang juga batiru Pak. Torong hidup ini memang jaga batiru orang. Istilahnya begitu kan. Jadi mau tidak mau orang harus terima itu. Jadi kan istilahnya kalau sama orang konten berarti orang tinggal baku sayang kreativitas no. Entah bagaimana nganape cara basusun kata-kata, bagaimana nganape editan. Semua kan orang yang nonton kan melihatnya di situ, visual yang bagus itu yang orang bakal nonton. Jadi kalau soal istilahnya merasa, diambil kita pelahan dulu ada pikiran begitu. Dulu ada pikiran begitu, tapi lama kelamaan kita berpikir terlalu egois kita Misalnya ya sudah backing gitu. Rezeki kan suara yang ngatur. Oke, jadi apa pesan-pesan Bang Andika tentang YouTubers Gorontalo? Nah, kalau pesan-pesan untuk teman-teman YouTuber Gorontalo pastinya semangat bikin konten. Ya. Yang paling penting jangan pikirkan apa yang orang bakal dapat ke depan. Istilahnya kebanyakan sekarang YouTuber YouTuber Gorontalo itu berpikirnya, kapan kita mau dapat iklan kapan kita mau dapat AdSense Nah, kebanyakan begitu. Bahkan ada yang berpikir begini. Upload video kita di YouTube supaya langsung mendapat gaji. Salah. Sekarang di YouTube itu sudah ada peraturan, Bro. Bukan biar ngana istilahnya banyak video yang ngana upload, tapi kalau sunyi yang nonton, tidak ada yang ngana dapat. Jadi istilahnya butuh kerja keras yang memang betul-betul orang kasih keluar, bukan cuma sekedar video asal-asalan yang orang bikin. Semua harus dipikirkan baik-baik. Apalagi kan di YouTube kan DP persyaratan 1000 subscriber 4000 jam tayang. Baru orang bisa dapat iklan. Kalau nggak tidak bisa sampai itu target ya tidak bisa dapat. Dan kebanyakan orang berhentinya di situ. So 1 bulan, 2 bulan orang bikin video, sunyi-sunyi begini, kapan kita dapat iklan? Nah, pemikiran yang begitu itu yang bikin tastak karena otak berpikir. Makanya Ana bilang bikin konten yang memang Ana suka, bukan karena Ana berpikir suka mau dapat uang dari YouTube. Lakukan dulu apa yang orang suka. Begitu. Jadi orang YouTube Rewind ini akan diadakan Insya Allah. Tahun kemarin kan tidak diadakan toh? Tidak diadakan. Jadi 2020 akan ada. Insya Allah itu kan baru agenda dan insya Allah kan nanti ada pertemuan pembahasan YouTube Rewind Gorontalo untuk pertama kalinya. Karena kalau kita pikir untuk seluruh Indonesia mungkin tinggal Gorontalo yang belum ada YouTube Rewind. Palu so ada, Manado so ada. Oke, terima kasih buat kalian. Jadi buat para subscribernya Bang Andika, jangan lupa nonton sampai habis dan subscribe, nonton sampai habis. Like, comment, share. Oke? Karena Terima kasih. subscribe itu gratis. Karena subscribe itu gratis.